Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita oleh karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Dan kita mulaikan ibadah ini dengan doa kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Itu yang menjadi pengakuan kita saat ini, bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya pengharapan kita yang dapat kita percayai. Haleluya. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, puji-pujian yang naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya, haleluya. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk kami sembah, kami puji, kami muliakan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Itu sebabnya saat ini kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Tuhan pimpin ibadah kami. Biarlah Tuhan hanya Tuhan saja ditinggikan, diagungkan. Terpujilah akan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Lawat kehidupan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami saat ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersuka cita, kita tinggikan nama Tuhan dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nyanyikan pujian, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi Haleluya. kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Haleluya. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Kita tetap bersorak sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Tuhanku Haleluya. maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Kita tetap terus bersuka cita. Kita bersorak, tinggikan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Nyanyikan pujian ini lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama
Amin. Haleluya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Amin. Haleluya. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan pengakuan kita bahwa tidak ada yang sama seperti Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya. Amin. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Haleluya. Tidak ada yang sama seperti Tuhan Yesus kita yang maha kuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan Yesus Kristus namanya. Itu sebabnya kita harus tetap percaya, sekali Yesus tetap Yesus. Sebab ada Roh Kudus yang dijanjikan untuk kita. Mari kita terus menyembah Tuhan, kita terus ada di dalam kasih karunia-Nya. Nyanyikan pujian, heranlah Tuhanku Yesus. Heranlah Tuhanku Yesus, siapa yang samamu? Heranlah Tuhanku Yesus, manis dan lembutlah suaramu. Heranlah Tuhanku Yesus, ku cinta Kau Tuhan, termulia dari semua. Ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Heranlah Tuhanku Yesus, cintanya, kasihnya tidak ada yang sama seperti yang Yesus punya, seperti yang Yesus beri kepada kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Heranlah Tuhanku Yesus, manis dan lembutlah suaramu.
Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji-pujian yang sudah kita nyanyikan menyatakan bahwa Tuhan kita yang adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat. Tetapi Dia juga yang menjanjikan kepada kita Roh Kudus-Nya yang akan terus menolong kita, memimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran-Nya. Mari kita mau nyanyikan pujian, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jambahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, menantikan janji Tuhan yang Dia mau berikan Roh Kudus-Nya kepada kita, yang rindu sungguh-sungguh menantikan janjinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mulia dalam kekudusan-Mu, Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak
hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Betapa kami merindukan hadirat-Mu, betapa kami merindukan jamahan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Teruslah curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua. Sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar setiap perkataan, kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, kami percaya itu semua perkataan yang berasal dari Tuhan. Dan kami mau menerima firman-Mu, apapun bentuk firman Tuhan yang datang dalam hidup kami mau terima dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami, hidup kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kita dapat beribadah online dalam kebaktian di hari ini, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya diberikan tema tentang janji Allah akan Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang janji Allah akan Roh Kudus, itu adalah berbicara tentang bagaimana Allah akan memberikan Roh Kudus. Kepada siapa Allah memberikan Roh Kudus? Mari kita melihat di dalam kitab Nabi Yoel pasalnya yang kedua. Di dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua, di ayatnya yang ke-28 dan 29, di sana berkata begini. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-Mu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan. Ini adalah merupakan janji Tuhan yang Tuhan katakan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dikatakan di sana bahwa pada hari itu bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dikatakan di sini kepada semua manusia. Artinya bahwa Tuhan memberikan roh, berjanji memberikan rohnya kepada semua manusia yang mau menerima Roh Kudus. Dan dikatakan di sana bahwa ketika mereka diberikan Roh Kudus, baik itu anak laki-laki, baik itu anak perempuan, kemudian dikatakan di sana mereka akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Kalau kita berbicara tentang janji Tuhan untuk memberikan rohnya, mencurahkan rohnya,
kepada semua orang percaya, kepada semua orang dikatakan di sini, tetapi saya mau katakan bahwa ini Tuhan berikan kepada mereka yang haus. Kalau kita melihat di dalam surat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-murid pada waktu itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7, di sana dikatakan begini. Ayat yang ke-37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah, bahwa Dia akan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Tadi saya katakan bahwa kepada semua orang yang percaya, kepada semua orang yang mau menerima Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-murid pada waktu itu adalah kepada orang-orang yang haus. Orang-orang yang haus akan kuasa Tuhan, haus akan pertolongan Tuhan, haus akan Roh Kudus. Jadi berbicara tentang janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang adalah berbicara kepada semua orang yang percaya. Semua orang yang percaya. Siapapun dia yang mau percaya kepada Tuhan dan mau terima Tuhan, Tuhan berkata mereka akan diberikan rohnya. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita kembali di dalam surat Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya, di sana juga di dalam kitab Nabi Yesaya juga dikatakan seperti ini oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44. Yesaya pasal 44, di sana dikatakan di ayatnya yang kedua, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi kalau berbicara tentang janji Tuhan, di mana Allah akan mencurahkan Roh Kudus, itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan orang-orang yang kupilih. Orang-orang yang kupilih. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid di dalam Injil Yohanes, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang haus. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang haus. Itu tidak terbatas kepada orang-orang Israel saja. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, itu tidak terbatas kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada orang-orang percaya. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, kalau kita membaca di sana di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-44 di sana berkata begini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu.
Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Artinya bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang, tidak terbatas kepada orang-orang tertentu. Semua orang yang dimaksudkan di sini adalah orang yang percaya. Orang yang percaya. Bukan hanya dibatasi kepada orang-orang Israel seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kepada semua orang lain. Kepada semua orang yang percaya, dikatakan di sini bangsa yang lain. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan oleh Tuhan kepada semua orang yang percaya. Siapapun dia. Siapapun keberadaan orang itu, kalau dia percaya, kalau dia haus kepada Tuhan, haus akan jamahan Tuhan, haus akan pertolongan Tuhan, haus akan Roh Kudus, dialah yang akan diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, ini janji Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Apapun keberadaan kita, siapapun kita. Kalau kita percaya, karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 ini katakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus kepada semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Orang yang mendengarkan pemberitaan itu adalah orang-orang yang percaya. Bahkan dari bangsa lain pun mereka menerima. Kenapa? Karena mereka haus. Karena mereka percaya. Jadi berbicara tentang janji Tuhan, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua orang, itu berbicara kepada orang-orang percaya. Tidak terbatas kepada orang-orang tertentu, tapi orang-orang percaya. Kalau di dalam kitab Nabi Yesaya tadi dikatakan mencurahkan kepada orang yang haus, orang yang dipilih. Tuhan Yesus menegaskan di dalam Yohanes dikatakan bahwa kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang haus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian haus akan Roh Kudus? Apakah kita sekarang ini haus akan Roh Kudus atau tidak? Kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kita pun adalah orang-orang yang haus akan Roh Kudus. Haus akan di mana kita diberikan kekuatan, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera. Dan itu hanya didapatkan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan orang tersebut. Ketika Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan orang tersebut. Dan orang tersebut adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita melihat bahwa ketika Allah berjanji untuk mencurahkan Roh-Nya kepada semua orang percaya, Allah mempunyai tujuan. Allah mempunyai rencana. Allah mempunyai satu keinginan yang sangat mulia. Karena penegasan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, di dalam pasal yang terakhir di dalam Injil Lukas ini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid pada waktu itu di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44. Di sana berkata begini, dan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa kamu harus digenapi
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis dan lagi dalamnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapakku, itulah Roh Kudus. Jadi berbicara tentang Roh Kudus yang diberikan kepada semua orang percaya, itu sama seperti apa yang dikatakan di dalam Nabi Yoel, bahwa itu adalah merupakan janji Tuhan, janji Allah kepada semua orang percaya, bahwa semua orang akan diberikan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan kepada kita Roh Kudus. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan, yaitu mereka akan diberikan Roh Kudus. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada mereka, kepada kita semua orang-orang yang percaya. Kembali seperti yang saya katakan tadi, apa tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya? Saya percaya dalam setiap apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan orang-orang percaya, Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mempunyai satu kerinduan dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi ketika Allah berjanji dia akan memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu kemudian dicurahkan ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Allah punya rencana. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa aku akan minta kepada Bapa, dan ayat 15 kita baca dari ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita berbicara tentang Roh Kudus diberikan, adalah Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kepada orang-orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Jadi di sini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Dan sekali lagi seperti yang kata-kata, tujuannya apa? Tujuan adalah memberikan kepada orang supaya dia menyertai orang-orang yang percaya. Keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya adalah supaya dia menyertai. Dia di sini adalah Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan orang-orang percaya.
lewat rohnya dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Jadi keberadaan Yesus dalam hidup orang-orang percaya adalah keberadaan Roh Kudus dalam hidupnya. Orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan orang-orang percaya akan membuat setiap orang-orang percaya itu akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki. Kalau ada orang berkata saya percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berarti di dalam hidupnya, ya sudah tentunya tidak ada Roh Kudus lagi. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang bukan kehendak Tuhan. Tapi orang yang hidup di dalam Roh Kudus, orang yang berkata dia percaya kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan, maka dia akan selalu melakukan kehendak Tuhan. Inilah bukti, inilah tanda bahwa Tuhan selalu menyertai orang itu. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, yang selalu hidup di dalam Roh Kudus. Lewat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang tersebut, membuktikan Tuhan ada bersama dengan orang tersebut. Dan orang tersebut adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang cinta Tuhan adalah orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Inilah yang menjadi janji Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Ketika dia berjanji akan memberikan Roh Kudus dalam hidupnya. Supaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan orang itu. Supaya Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan orang itu. Tuhan Yesus katakan dia akan ada bersama-sama dengan orang. Akan menyertai. Akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tandanya dia adalah orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup di dalam hidup dan kamu pun hidup. Keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu adalah merupakan tanda bahwa dia adalah orang yang mengenal Tuhan, mengenal Roh Kudus. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Dunia tidak tahu Roh Kudus. Orang percaya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak tahu Roh Kudus. Itu sebabnya janji Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, dia pun akan mengenal Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menyertai orang itu. Dan Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya. Di dalam Yohanes pasal 16 kita lompat ke pasal 16 itu di dalam ayat yang ke-13 pun di sana berkata begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Roh Kudus itu datang, dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Tadi dikatakan dia akan menyertai kita. Kemudian ditegaskan lagi, kalau dia datang, kalau dia dicurahkan dalam kehidupan orang percaya, dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus selalu memimpin kita kepada hal-hal yang benar. Tidak pernah Roh Kudus memimpin kita kepada hal-hal yang sesat, kepada hal-hal yang tidak benar. Tapi dia selalu memimpin kita kepada hal-hal yang benar.
selalu memimpin kita kepada hal-hal yang benar. Jadi tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang percaya adalah untuk memimpin kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hidup menurut kehendak manusia, bukan hidup menurut pemahaman manusia, bukan hidup menurut pikiran manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Selalu hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan selalu melakukan hal-hal yang benar menurut firman Tuhan, bukan menurut pemahaman dan pikiran manusia. Terkadang kita sebagai orang percaya, kita seringkali tanpa kita sadar, kita lebih memunculkan hal-hal yang menurut pemahaman manusia. Tapi orang yang hidup di dalam Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan selalu berjalan di jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian selanjutnya, kalau saya dapat katakan bahwa Tuhan mengizinkan Roh Kudus dalam hidup kita dan Tuhan mempunyai rencana adalah ayat yang seringkali kita baca dalam setiap kebaktian doa 10 malam. Itu adalah ayat yang terkenal di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, itu di ayat yang ke-8. Di sana berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksiku dikatakan di sana. Saksiku artinya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Kristus dalam hidup kita. Kita akan menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, kalau kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Itu dikatakan di sana dimulai dari Yerusalem, kemudian ke seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Tuhan adalah di mana kita menyaksikan, menyampaikan hal-hal yang benar. Hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Ini yang menjadi pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Kamu akan menjadi saksi, bukan menjadi penyesat bagi orang-orang lain, tetapi menyampaikan hal yang benar menurut kehendak Tuhan. Menyampaikan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi saksiku. Membawa berita kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita penuh dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Sehingga lewat keberadaan Roh Kudus, dalam kitab Nabi Yoel dikatakan, ketika orang-orang itu diberikan Roh Kudus, orang-orang percaya, dia akan mengadakan mujizat, mengadakan nubuat, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupannya untuk orang lain. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam Roh Kudus, jadilah pembawa berita yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap hidup di dalam Roh Kudus, biarlah kita tetap dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus untuk membawa kebenaran, untuk membawa hal-hal yang benar tentang kebenaran firman Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan ini pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah Roh Kudus, Haleluya. penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
haleluya, 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 haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan janji-Mu, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Nyatakan Roh-Mu, Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, umat-Mu. Inilah kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Nyatakan Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami haus akan Roh-Mu Tuhan. Nyatakan Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kalau kami dapat menikmati hidup di dalam Roh Kudus. Hidup yang selalu penuh dengan sukacita. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk membawa kami untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semua jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam Roh Kudus. Dan kami selalu menjadi saksi yang benar, saksi yang mengagungkan Engkau, yang memuliakan Engkau, yang menyampaikan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih untuk janji-Mu, dan janji-Mu itu sudah digenapi dalam kehidupan kami. Janji Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Di mana saja pun mereka berada, di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan, apa yang menjadi membuat jemaat-Mu haus akan Roh-Mu Tuhan, biarlah Engkau nyatakan itu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Setiap persoalan masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu, mereka dikuatkan sehingga mereka dapat melewati setiap persoalan itu karena ada Roh-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah berkat Allah, sukacita Allah selalu kami rasakan dan nikmati dalam hidup kami. Di dalam kami menjalani hidup kami di dalam dunia ini. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami ada di dalam Engkau. Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Itulah yang akan menuntun kami, membawa kami melewati setiap persoalan masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua, nyatakan selalu kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.